Kita ada di seri yang kelima, yaitu tentang 7 rahasia kekuatan gereja di akhir zaman. Dan pada seri atau bagian yang kelima ini, kita sudah membicarakan 4 hal kemarin. Ada doa, kemudian ada juga kuasa daripada kesatuan hati, kuasa firman, ada kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dan kali ini kita akan lihat Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-33. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-33. Pada seri yang kelima ini kita buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-33, firman Tuhan. Kita baca bersama-sama firman Tuhan yang luar biasa ini. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-33, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3, mulai. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Silakan duduk. Kubacakan sekali lagi. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Garis bawahi di situ ada kalimat dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian. Garis bawahi kata kesaksian. Pada seri yang kelima ini, 7 kuasa, 7 kekuatan gereja di akhir zaman. Yang kelima ini dia terletak pada kesaksian. Kita lihat rasul-rasul memberi kesaksian. Bahkan jemaat juga ikut memberi kesaksian bagaimana mereka menyaksikan kuasa Tuhan terjadi luar biasa. Rasul-rasul mengadakan tanda mujizat, itu sudah kita bahas beberapa hari yang lampau, beberapa minggu yang lampau. Ada kuasa mujizat, tanda-tanda heran. Mereka semua bersaksi dan melihat itu. Jadi betapa pentingnya kesaksian. Karenanya kalau saudara punya kesaksian, saudara bisa maju, monggo. Maju ke depan, ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup. Saudara bisa memberi kesaksian. Pasti saudara ada kesaksian, tapi mungkin saudara malu saja untuk maju ke depan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita lihat jemaat mula-mula mereka berkembang, mereka bertambah karena kesaksian yang mereka saksikan. Kesaksian yang mereka sampaikan kepada banyak orang. Gereja harus bersaksi. Saya dan saudara harus bersaksi. Karena gereja tidak boleh melalaikan tugas yang mulia dan luar biasa yang satu ini. Jangan saudara berkata, saya kan sudah pimpin pujian, saya kan sudah melayani tamu, menerima tamu, saya kan sudah penjalan petugas penjalan kolekta, jadi sudah cukup. Tidak cukup sampai di situ. Ada tugas yang satu yang paling luar biasa, yaitu adalah memberi kesaksian. Kita lihat banyak orang itu dimenangkan karena kesaksian. Saya berdoa supaya saya dan saudara punya jiwa yang rindu bersaksi. Adakah tetangga-tetangga yang saudara bisa memberitakan Injil lewat kesaksian? Tanpa saudara di mana repot-repot membuka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara cukup bersaksi saja tentang kebaikan Tuhan, itu sudah modal bagus. Itu sudah modal utama dalam hidup saya dan saudara melayani Tuhan. Jadi ini satu tugas yang saya dan saudara mungkin kebanyakan orang melalaikan hal yang satu ini. Tapi sebetulnya dia adalah hal yang paling vital, hal yang paling utama, hal yang paling penting di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah pelayanan. Kita akan lihat beberapa hal orang Kristen yang menjadi saksi Kristus meliputi beberapa hal. Yang pertama, kehidupan yang sudah diubahkan.
2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Seorang menjadi saksi Kristus harus hidupnya benar-benar sudah berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya dan saudara benar-benar berubah. Orang yang menjadi saksi Kristus, hidupnya juga benar-benar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana saudara memenangkan si pemabuk, sedangkan saudara sendiri masih mabuk? Bagaimana saudara bisa memenangkan si penggosip, sedangkan saudara juga raja gosip? Orang mengenal kau, orang berkata, Allah, sudah dah, jangan omong kosong banyak, bersaksi tentang firman. Kau saja kami kenal, kau dijuluki si raja gosip di kompleks ini. Karena dari terbit sampai terbenamnya matahari, kau bisa naik turun dari rumah orang ke rumah yang satu, lepas kepada rumah yang lain, hanya bercerita aib orang. Jadi kita harus berubah, supaya orang juga ketika mendengar kita bersaksi, mereka berkata, betul kakak itu benar. Dan hidup saja jadi contoh, dan hidup saja jadi berkat. Kami tahu siapa dia. Jadi saudara mau bersaksi ada modal. Modalnya apa? Hidup saudara benar-benar sudah diubahkan. Tadi Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru. Yang saya dan saudara kini, kita hidup dalam hidup yang baru. Kita tidak hidup lagi dalam manusia lama kita. Karena manusia lama, kalau kita ingat-ingat siapa kita dulu, itu hanya mendatangkan malu. Kita hanya bisa tutup muka, kita malu. Coba saudara duduk dan saudara renungkan kembali. Saudara bernostalgia dengan hidup saudara yang lalu. Aduh, malu sekali. Bapak Gembala saja kadang malu. Mengingat siapa saya dulu, kadang malu, malu sekali, minta ampun. Karena masa lalu bicara masa yang kelam, masa lalu bicara masa yang kotor, masa lalu bicara masa-masa yang gelap bagi saya dan saudara. Sehingga itu kita sudah lalukan. Kini kita semua hidup di dalam Kristus. Yang lalu kita tidak tahu sembahyang, biar hari Minggu. Yang lalu kita tidak tahu cari Tuhan, itu manusia lalu kita. Manusia hidup kita yang lalu yang belum diubahkan di dalam Kristus. Kita belum berjumpa dengan Kristus, hidup kita masih yang lalu. Kita belum mengalami perubahan. Jadi hanya menyisihkan hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Hanya malu yang bisa kita kenal. Tetapi sangat bersuka cita bila kita melihat pertolongan Allah, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita bisa hidup pada masa yang sekarang ini, di mana masa-masa yang hidup baru. Kita semua baru, dengan pemikiran Kristus, perkataan Kristus, melayani gaya melayani Kristus, mengampuni seperti Kristus, semua dah pokoknya seperti Kristus. Jadi tidak salah orang menyanyikan lagu Kau Mau Sepertimu Yesus. Kenapa? Karena memang karakter Yesus harus menjadi contoh bagi kita semua. Pikiran-pikiran Kristus, kata-kata Kristus, gaya melayani Kristus, hati-hati Kristus. Pokoknya semua Kristus yang mewarnai kehidupan kita. Sehingga seperti kataku, kita menjadi Kristus kecil. Kristus kecil di Manokwari, Kristus kecil di Kota Sorong, Kristus kecil di Talaut, Kristus kecil di Tagulandang yang sekarang ini sedang dihantam gunung ruang. Sehingga semua semacam berwaspada. Ibu Gembala menonton sebuah video yang ditayangkan warga di sana ketika gunung itu lagi erupsi. Sekarang masih lagi erupsi. Ibu Gembala, dia mau tertawa atau dia mau sedih? Karena orang di dalam rumah taruh bantal di kepala, taruh kuali di kepala, semua taruh di kepala, taruh loyang di kepala. Kenapa? Hujan batu. Seng semua pada bocor. Jadi atap rumah semua bolong. Dan itu yang terjadi.
Jadi saya dan saudara menjadi Kristus di mana saja. Menjadi Kristus kecil di Yohanka, menjadi Kristus kecil di Jalan Baru, menjadi Kristus kecil, haleluya, di Suprau dan di kilometer 12. Pokoknya kita menjadi Yesus di mana-mana. Jangan di gereja Yesus, di luar lain. Di luar lain. Di GPD Damai Yesus, setelah sudah keluar berubah, dia pakai baju setan. Nanti masuk pergi ke gereja lagi, ke GPD Damai, dia pakai lagi, ambil baju Yesus, dia pakai baju Yesus. Jadi saudara seperti bunglon. Dia hinggapi daun hijau, berubah badannya jadi hijau sehingga sulit orang mencari dia. Dia hinggapi daun kering, berubah badannya jadi daun kering. Jadi karena itu saya dan saudara, mari saudara mau bersaksi, menjadi saksi Kristus, hidup kita sudah diubahkan sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Mereka tertantang untuk datang, betul apa yang dia omong itu betul, tidak salah. Memang hidupnya berbeda kok, hidupnya memang lain. Jadi aku memang rindu untuk benar-benar bersama dia, untuk pergi ke gereja, mau melayani. Kenapa? Karena mereka lihat hidup kita. Saya dan saudara lepaskan kehidupan yang lama. Jadi saya dan saudara hidup diubahkan. Kita tidak bisa memenangkan si pencuri, sedangkan kita saja masih mencuri. Kita tidak bisa memenangkan si penjudi, sedangkan kita sendiri masih main judi. Bagaimana kita mau ajak dia ke gereja? Bagaimana kita mau ajak dia untuk percaya Tuhan? Jadi kita tidak bisa memenangkan mereka. Hidup saya dan saudara mesti berubah. Satu kali ada seorang bapak pemimpin pujian tantang, siapa yang mau bersaksi maju ke depan. Seorang bapak angkat tangan, aku. Maka maju lagi, diberi kesempatan. Dia maju ke depan, dia ambil mic dan berkata, jemaat kekasih semuanya, puji Tuhan, saya mau bersaksi. Dulu hidup saya kotor, hidup saya jahat. Dulu saya pemabuk keras. Satu hari saya bisa minum 10 botol. Tapi puji Tuhan, sekarang saya minum tinggal 1 botol. Berarti sama aja, itu belum berubah. Masih tetap masih minum toh. Dulu minum 10 botol, sekarang tinggal minum 1 botol. Ya berarti itu belum berubah. Harusnya itu lepaskan semua. Setetes pun tidak boleh jatuh pada mulutmu. Jadi itu belum berubah. Saya dan saudara miliki perubahan, supaya saya dan saudara benar-benar menjadi saksi bagi Kristus. Yang kedua, saya dan saudara menjadi saksi Kristus, kita memenuhi kriteria ini, rumusan yang ini. Yang pertama, hidup sudah diubahkan, dan yang kedua adalah kesaksian kita yang kita berikan adalah berisikan kebenaran. Kita menyampaikan kesaksian itu berisikan kebenaran. Galatia pasal 1 ayat 6. Kita akan baca ayat ini. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 9. Galatia 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Seorang saksi Kristus adalah memberitakan kebenaran, bukan kebohongan, bukan hoax. Apalagi dunia yang ditunjang dengan teknologi sekarang ini. Orang dengan gampang membuat hoax. Orang gampang bisa mencemarkan nama kita. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara berhati-hati. Karena sekarang Injil, ada Injil yang lain, ada Kristus yang lain yang diberitakan oleh orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan.
Kita lihat sekarang ada pengajaran baru yang muncul, yaitu pengajaran Kristen progresif juga, yang sekarang hari-hari ditentang keras dan dilawan keras oleh para pendeta. Karena pengajaran yang satu ini berkata ada alternatif lain, keselamatan tidak harus di dalam Yesus, ada cara yang lain. Bayangkan, keselamatan di dalam Yesus tidak mutlak, ada cara yang lain, di luar Yesus juga bisa selamat. Dan itu kalau saya dan saudara tidak hidup dalam firman, kita bahaya. Mendengar itu juga saya dan saudara kita bisa ikut tersesat. Jadi karena itu saya dan saudara hidup dalam firman. Saudara mau bersaksi, jangan bersaksi tentang yang lain. Injil dan firman yang kau saksikan. Ada ayat-ayat yang kau hafal ayat-ayat firman Allah, dan itu bisa kau saksikan kepada orang-orang. Ada orang-orang yang membutuhkan penguatan. Saudara bisa sisipkan dalam kalimatmu, di dalam kesaksianmu ada ayat-ayat Alkitab, sepotong dua potong kau bisa taruh di sana, sehingga itu memantapkan dan menguatkan kesaksian. Tidak boleh kita bersaksi tentang yang lain-lain, kita bersaksi tentang firman. Saudara lihat ketika di persidangan, seorang saksi ketika dihadapkan pada hakim di sebuah persidangan, seseorang menjadi saksi itu tidak sembarangan. Sebelum dia naik sidang, sebelum dia menjadi saksi, memberi keterangan dan memberi kesaksian, dia disumpah dulu. Dia disumpah dengan pegang Alkitab di tangan sebelah dan tangan sebelah terangkat. Ada juga Alkitab ditaruh di atas kepala. Dengan memberikan sebuah kalimat, dan ini bunyi kalimat kesaksian orang yang memberi kesaksian di persidangan. Aku berjanji, aku bersumpah, aku akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari apa yang sebenarnya. Itu ungkapan yang biasa keluar dari mulut si saksi dalam persidangan apapun. Dia disumpah, ditaruh Alkitab di kepala. Ada juga yang dipegang begini. Kita lihat juga ngeri. Sebab kalau dia bersalah dan memberi keterangan palsu, dia berurusan dengan kitab sucinya. Jadi menjadi saksi, dia bayangkan, bagi hal-hal perkara dunia saja, itu tidak sembarangan menjadi saksi. Harus dia memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Apalagi saya dan saudara sebagai saksi Kristus, kita harus memberitakan firman-firman yang benar, jangan salah. Firman yang sungguh-sungguh. Karenanya di situ dikatakan di dalam Galatia, dikatakan di sana, jika ada Injil lain yang diberitakan, ada Kristus lain yang diberitakan, terkutuklah orang itu. Bayangkan, dibilang terkutuk. Orang menyampaikan pengajaran di luar firman, pengajaran di luar Alkitab, orang itu dianggap dan dikategorikan sebagai orang terkutuk. Saya dan saudara mau bersaksi dan memenangkan banyak jiwa, kita hanya bersumber pada firman Allah. Kita bersumber pada Alkitab saja. Karena firman Allah ini buku hebat. Buku ini buku luar biasa. Firman Allah ini tidak pernah lekang oleh waktu. Generasi boleh berganti, anak cucu kita boleh berganti, langit dan bumi akan runtuh, kata Matius 24 ayat 35, tapi firman Allah tinggal tetap. Kita bisa mati, anak-anak ganti kita, anak-anak kita juga pergi, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Generasi berganti generasi, pemimpin berganti pemimpin, penguasa berganti penguasa. Firman Allah tidak pernah berganti, dia tinggal kekal saja. Ini buku hebat, ini buku yang tidak pernah lekang oleh waktu dan dimakan saman. Kalau artis boleh dimakan saman, kita lihat ada artis-artis ternama dulu di era-era 90-an, 80-an. Dulu Bapak Gembala senang nonton film yang di sini di dadanya ada tulisan 2, 1, 2. Ini yang ketawa pasti, yang senyum-senyum pasti juga ikut nonton. Tetapi sekarang naas hidupnya, hampir tidak terdengar lagi suaranya di mana dia.
Buku ini bisa tobatkan si Paulus yang pembunuh menjadi penginjil. Buku ini bisa merubah saya dan saudara. Karena itu ini sumbernya, ini kebenaran. Buku ini tidak tanpa salah, tidak pernah salah. Karena firman telah menjadi manusia. Dan Yesus adalah firman, sang firman itu sendiri. Jadi sampaikan kebenaran, jangan sampaikan yang lain. Mau bersaksi jangan ambil buku-buku motivasi-motivasi hidup yang lain. Cukup yang ini, motivasi perlu, tetapi ini jauh lebih penting. Kita ingat dalam cerita 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ada seorang tawanan, ada seorang pelayan Ibrani, seorang pelayan Yahudi, Israel, seorang anak muda. Memang tidak ditulis berapa dia usianya dan namanya siapa. Itu tercatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Naaman tuannya, Panglima Naaman terkena kusta. Seorang perempuan muda ini, gadis muda belia ini, dia memberikan kesaksian kepada nyonyanya. Dia berkata, "Nyonyaku, di Yehuda, di Israel sana ada seorang hamba Tuhan bernama Elisa. Sekiranya tuanku pergi ke sana menghadap hamba Tuhan ini, tuanku pasti diselamatkan." Bayangkan seorang gadis muda, dia bersaksi. Dia bersaksi tentang nama Tuhan. Dia memperkenalkan Allah Israel kepada hamba, kepada tuan dan nyonyanya. Karena tuan dan nyonyanya ini orang kafir, bangsa orang Aram yang tidak percaya Allah Israel. Tapi gadis muda ini memberikan keterangan, memberi kesaksian, dan kesaksiannya ini benar. Kita lihat di sini ada dua hal yang kita lihat dalam peristiwa itu. Walaupun Naaman telah menyerang Israel dan membawa perempuan Israel sebagai tawanan, salah satunya adalah perempuan gadis muda ini. Tetapi dia tidak pahit hati, dia tidak marah, dia tidak dendam. Dia malah menjadi seorang pelayan yang baik. Dan yang kedua, kita lihat juga seorang gadis kecil ini, seorang gadis muda ini, dia dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Dia dibesarkan di lingkungan atau keluarga yang takut akan Tuhan sekali. Kenapa? Karena dia lihat tuannya, bosnya, Naaman itu sedang sakit, terkena sakit kusta. Yang pertama yang dia rekomendasikan adalah kau cari Tuhan. Di Israel sana ada seorang hamba Tuhan Elisa, dia sanggup menyembuhkan. Kita lihat bagaimana beberapa banyak orang Kristen ketika terkena masalah. Saudara terima masukan apa? Pasti orang berkata, kau pergi ke nenek yang ini, kau pergi ke tete yang ini. Dia tinggal di dusun. Dia bisa putar-putar air dalam gelas dan dia tiup 3 kali. Dia bisa lihat wajah orang yang bikin kau ini. Dia bisa ambil gelas, dia isi air putih, dan kau pergi bertanya, siapa kegerangan yang telah membuat aku sakit ini? Maka kau pergi ke dusun itu, dan dia tinggal ambil gelas, masukkan air, dia putar-putar, tinggal kau tambah kopi dan gula, maka jadilah kopi panas. Banyak kali orang kan kasih saran kita begitu kah? Atau orang berkata, kau pergi ke kakak yang ini, dia sanggup membantu. Banyak kali orang memberi masukan yang tidak masuk akal. Adakah saya dan saudara seperti gadis muda Israel ini? Kenapa? Karena dia dibesarkan di lingkungan yang takut akan Tuhan. Sehingga dia lihat penyakit, dia cuma tahu Tuhan jawabannya. Dia bilang sama Naaman, Tuhan izin, saya hanya menyampaikan pendapat. Saya hamba, saya budakmu. Tapi saya izin, saya kasih solusi. Jika Tuhan berkehendak, pergilah ke Israel. Ada seorang hamba Tuhan di sana yang bernama Elisa. Dia sanggup menyembuhkan sakit. Adakah kau merekomendasikan hal ini kepada orang tuamu,
Kepada saudaramu mereka yang terkena masalah lalu kau bilang, kakak, aku memberi solusi padamu. Datanglah di jemaat GPD Damai, kau sembahyang, di sana kau akan dijamah Tuhan. Pernahkah kau memberi solusi semacam itu? Pernahkah kau memberikan masukan yang luar biasa begitu kepada orang lain? Atau malah sebaliknya? Dan herannya, seorang panglima ini bukan orang biasa. Herannya tuan dan nyonya bos ini, orang besar ini, percaya sekali sama anak ini. Kalau mau dipikir ini budak, ini pelayan, ini hamba, masih muda lagi. Tapi herannya Naaman dan istrinya percaya sekali kepada dia. Kenapa? Karena di dalam kesaksian berisi kebenaran. Betul, apa yang disampaikan tidak salah. Jadi kalau saudara menyampaikan kebenaran, menjadi saksi Kristus, bersaksi banyak orang tergerak. Orang tidak mikir-mikir lagi. Mereka bilang, ini apa benar, apa iya, apa bagaimana orang ini. Jangan-jangan dia tipu ini. Tapi orang tergerak, terdorong. Orang percaya kepadamu. Kenapa? Karena bukan kata-kata kosong yang kau sampaikan. Belajar memberi kesaksian-kesaksian yang benar. Jangan bawa masuk hoax dalam pelayanan. Jangan bawa masuk berita-berita yang tidak masuk akal di dalam gereja. Kita bawa firman, kita bawa isi Alkitabin, kita bawa kebaikan Tuhan, kita bercerita tentang nama Yesus. Itu luar biasa. Kita jangan cerita yang lain. Jadi jangan bawa hal-hal yang melenceng di luar firman Allah. Kita bawa Alkitab saja yang terakhir. Seorang saksi Kristus hidupnya harus berubah. Dan yang kedua, dia benar-benar menyampaikan kesaksian dengan benar. Yang terakhir, kita semua adalah saksi. Siapakah yang bisa jadi saksi? Itu kita semua. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ini ayat yang luar biasa, yang seringkali kita dengar. Bahkan ini juga kita mendekati kenaikan Yesus Kristus, dan bahkan ketuangan Roh Kudus kita akan merayakannya, memperingatinya juga, dan selalu kita membawa ayat yang hebat ini. Kisah 1 ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Sampai di situ. Siapa yang bisa menjadi saksi Kristus? Kita semua yang bernama pengikut Yesus. Kita semua yang bernama jemaat. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita orang-orang yang sederhana. Tidak perlu saudara sekolah Alkitab dulu. Tidak perlu saudara mendapatkan gelar, menyandang gelar STH, lalu saudara mau bersaksi. Tidak perlu saudara mendapatkan gelar dari sekolah Alkitab tertentu. Tetapi dari saudara, dari kita yang sekarang ini saja, Allah bisa memakai kita. Kau seorang perempuan ibu yang sederhana kah? Atau kau sebagai seorang anak muda yang sederhana seperti anak muda tadi yang kuceritakan, pelayan daripada Nyonya Naaman. Kita semua orang sederhana. Ada 2 kalimat di situ yang terkandung dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang pertama kita terima kuasa, dan yang kedua kita menjadi saksi. Kalau kita terima kuasa dari Roh Kudus, kita menjadi saksi dan kesaksian kita benar. Kesaksian kita disertai kuasa. Orang dengar kita bersaksi, hatinya dijamah. Tanpa disadari langsung dia menangis di tempat. Kenapa? Karena dia dijamah Tuhan. Berapa kali dan berapa banyak saudara pernah menyaksikan itu. Sembari saudara bersaksi, dia menangis. Hatinya tersentuh. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam kesaksian kita. Roh Kudus bekerja. Jangankan kesaksian, baca Alkitab saja Mama Meci baru bisa menangis. Karena kesaksian kita itu selalu berisi firman Allah. Dan firman ini benar, ya dan amin.
Kecuali kalau saudara sampaikan berita kesaksian-kesaksian omong kosong, orang tidak menangis, malah mereka tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak dan usir kau dari rumah. Kau pergi, saya lagi susah, kau bikin hal apa di sini? Saya butuh doa, saya butuh dikuatkan. Kamu akan menerima kuasa dan kau akan menjadi saksi. Saya dan saudara akan menjadi saksi. Kita semua. Jadi saya dan saudara menjadi saksi. Orang-orang sederhana sekalipun. Saudara tahu 120 murid yang berkumpul di loteng Yerusalem, orang-orang sederhana. Saudara tahu Petrus nelayan. Berarti secara akademis dia tidak bersekolah. Nelayan hanya nangkap ikan kerjanya. Berarti dia tidak punya sekolah tinggi. Orang-orang biasa, Petrus dan kawan-kawan, orang-orang sederhana. Jadi jangan saudara bilang, bersaksi itu mah pendeta dong yang sekolah Alkitab. Saya dan saudara bisa dipakai Tuhan. Orang-orang sederhana. Petrus orang sederhana. Apakah dia sarjana teologi ya? Profesi dia nelayan. Orang yang pendidikannya mungkin tidak ada. Nanti mereka dapat pendidikan itu langsung dari Yesus. Tapi sebelumnya kan tidak ada. Tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Bayangkan khotbah seorang nelayan. Apalagi khotbah seorang pemimpin pujian. Jauh lebih hebat. Apalagi khotbah seorang pemimpin pujian, seorang pelayan sekolah minggu, seorang pemain musik, seorang penjalan persembahan, seorang penerima tamu di gereja. Itu jauh lebih hebat. Petrus saja nelayan, dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi saudara yang depan pegang mic. Tentu kesaksianmu lebih luar biasa. Jadi siapa yang bisa menjadi saksi Kristus? Kita semua orang-orang sederhana. Tidak usah malu. Tidak usah kau berkata minder, aku takut, aku tidak berani. Seperti Musa berkata, Tuhan utus saja Harun. Dia lebih jago bicara, dia lebih pintar dari saya. Ngapain kau utus saya untuk bicara hal ini kepada umatmu Israel yang ada di tanah penjajahan sana Mesir? Tapi Tuhan marah dan Tuhan bilang, apa? Siapa yang pencipta mulut? Siapa yang menciptakan mulut dan menciptakan kata-kata itu? Bukankah aku? Allah pencipta mulut. Dia pencipta lidah kita dan kemampuan untuk berkata-kata. Jadi kau yang tidak pintar omong untuk bersaksi, tenang, kau doa. Allah bisa bikin kata-katamu indah. Sehingga orang yang mendengarnya juga, astaga, dia dengar luar biasa. Padahal kau tadinya bicara saja tidak sanggup. Bicara macet-macet. Tetapi karena kau doa disertai kuasa, kau ngomong lancar luar biasa. Sampai orang bertanya, kakak kau sekolah di mana? Kata-katamu indah sekali. Kau menjadi heran kan? Kenapa? Karena kuasa Allah menyertai saya dan saudara. Jadi orang-orang yang sederhana tidak perlu kau malu. Ayat terakhir 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tidak usah malu, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan kok. Roh Kudus akan memberi kemampuan berkata-kata, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuan untuk menyampaikan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan itu. Asal saya dan saudara doa dengan penuh keyakinan dan iman. 2 Timotius 1 ayat 8. Tidak usah malu.
Nasihat Paulus kepada anaknya yang kekasih, anak rohani Timotius, kau tidak usah malu bersaksi tentang Injil. Kau tidak usah malu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita ceritakan hal-hal yang berlimpah dengan kasih karunia Tuhan. Sekarang banyak orang malu. Malu melayani. Malu pegang mic. Malu ke gereja. Sehingga kau mau ke gereja saja ikut jalan pintas. Kau sembunyi-sembunyi. Karena malu dilihatin tetangga. Malu dilihat teman. Sampai Alkitab pun kau bungkus dengan kain. Karena malu dilihat orang tenteng Alkitab ke gereja. Kau malu bersaksi, malu melayani. Kau tahan terus, Yesus sudah mau datang. Firman Allah berkata, jika kau malu bersaksi tentang anak manusia itu, maka aku juga malu menyaksikan bagaimana kamu di hadapan Bapakku. Kau bilang aku malu melayani Tuhan malu, cari Tuhan malu, ke gereja malu, tapi bikin dosa tidak malu. Sembahyang malu, cari Tuhan malu, gengsi, tapi bikin malu keluarga, bikin malu gereja tidak malu. Kau senang, bikin dosa itu yang tidak malu, malah kau bangga lagi. Tetapi kalau cari Tuhan, malu cari Tuhan, sembunyi-sembunyi melayani. Tapi kalau bikin dosa bisa ditunjukin kepada orang, ini lihat nih aku. Jadi saya kadang heran dengan keadaan sekarang. Jadi saya dan saudara mesti berani, tidak usah malu melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, upahnya ada kok. Kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Kalau melayani manusia mah kita sia-sia, kita mati naas, hidup kita tidak jelas kemana, surga kata entah kemana, karena kita layani manusia. Manusia yang kita layani juga ini juga dia belum tentu selamat apa tidak. Tapi yang kita layani adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang punya surga, Dia pencipta surga, Dia yang membuat surga, tempat kekal selama-lamanya untuk kita. Jadi tidak usah ngapain kita malu. Kau malu bersaksi, malu melayani Tuhan di gereja apalagi. Jadi saudara tetap melayani Tuhan ya, haleluya. Untuk Tuhan jangan malu. Masa untuk dunia kau tidak malu? Untuk pekerjaan dunia yang bikin malu pelayanan dan bikin malu keluarga kau berani. Tapi untuk Tuhan yang pegang nafasmu dan pegang nafasku, Dia yang pegang berkat kita, Dia yang pegang keuangan kita. Di sorga stok uang tidak pernah habis. Lantainya saja dari emas. Apa tidak kaya Tuhan itu? Tuhan kasih jatuh bintang saja di depan gereja kita, kita jadi bingung. Ini bintang ini mau kasih harga berapa? Sehingga datang semua ilmuwan dari Amerika Serikat. Mereka datang untuk penelitian. Rame seluruh Jalan Baru, GPD Damai. Ilmuwan, semua ilmuwan tentang luar angkasa datang semua untuk cek ini barang apa ini dari luar angkasa jatuh. Mereka tanya, tinggal kita bingung. Mereka tanya jemaat GPD Damai ini mau kasih harga berapa? Jadi bingung kan? Kita diskusi bisa 1 bulan diskusi kasih harga berapa ini? Itu baru 1 bintang. Ada jutaan bintang di langit sana punya Yesus Kristus. Jadi Dia yang pegang hidup kita. Dia yang punya jadi tenang. Jika saya dan saudara hari-hari ini sedang membutuhkan makan, minum, sandang, pangan, dan papan, percaya Allah pasti sanggup menyediakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berlanjut lagi di seri berikut. Jadi seri yang kelima ini, kekuatan gereja di akhir zaman adalah kesaksian. Mari kita bersaksi. Mari kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita angkat 1 pujian, lalu kita masuk dalam doa bersyukur buat firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku Mari kita bangkit berdiri, kita akan segera masuk di dalam doa. Percaya, dengan iman kau percaya Allah sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ku percaya, selalu ku sekali lagi, oh, selalu ku percaya. Bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga dalam pembahasan khotbah berseri kami 7 kekuatan gereja di akhir zaman, ajar kami menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus akan menjadi pemampu kami. Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi kami tatkala kami bersaksi, menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami. Memang menjadi saksi adalah pekerjaan yang tidak mudah, banyak tantangan dan itu berat. Tetapi bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, segala sesuatu akan menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkannya. Kami semua yang ada di tempat ini, kami semua diberkati Tuhan. Kami dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman yang hebat dan luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.